Mudah-mudahan hukum dan keadilan tetap tegak di bumi Indonesia ini, karena itulah kerinduan kita ketika kita menjadi bagian dari anak bangsa yang bernama Indonesia. Itulah kerinduan kita ketika the founding parents memproklamasikan kemerdekaan kita dengan harapan bahwa negeri ini adalah negeri impian, negeri yang melindungi warga negaranya, negeri yang berlaku adil kepada setiap warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Saya masih akan melanjutkan soal Habib Rizik dan Front Pembela Islam ya. Sekarang jadi Front Persatuan Islam. Tapi ini sedikit mau membacakan mantan Menteri Kehakiman Muladi meninggal dunia karena COVID. Wah, kabar duka ya. Beliau adalah Profesor Muladi, ahli hukum pidana dari Universitas Diponegoro ya. Ketika saya mahasiswa, saya pernah mengundang beliau satu panel 3 profesor, yaitu Profesor J.E. Sahitapi, Profesor Muladi, dan Profesor Bambang Purnomo waktu itu. Dan kebetulan moderatornya Bambang juga, Bambang Sutono, saya masih ingat ya. Ketika saya menjadi ketua badan eksekutif mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Itu kira-kira tahun 1991 ya. Ya, Sobat Era sekalian, saya ingin membacakan soal Polri perpanjang penahanan Habib Rizik hingga 9 Februari 2021. Kita bacakan ya. Mabes Polri memutuskan memperpanjang masa penahanan Muhammad Rizik Syihab atau Habib Rizik. Penahanan Rizik akan diperpanjang selama 40 hari ke depan terhitung 1 Januari 2021. Jadi full ya. 60 hari. 2 bulan. Kalau dinyatakan tidak bersalah berarti sudah menderita selama 2 bulan ditahan ya. Sesuai pasal 24 KUHP dan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, maka masa penahanan MRS diperpanjang 40 hari terhitung mulai tanggal 1 Januari hingga 9 Februari 2021. Kata Kadif Humas Polri Irjen Polisi Argo Yuwono lewat keterangannya Rabu 30/12. Argo menjelaskan penahanan Rizik diperpanjang karena Imam Besar FPI itu menolak menandatangani berita acara BA surat perintah perpanjangan penahanan. Bagaimana ya? Menolak menandatangani surat perintah perpanjangan penahanan, akibatnya diperpanjang penahanannya. Ya, logikanya aneh ya. Penyidik tetap membuat BA penolakan penandatanganan sprint tahan dan BA perpanjangan penahanan, ujar Argo. Namun Argo menegaskan penyidik menghormati keputusan Rizik dengan tetap membuat berita acara penolakan. Dalam kasus ini, Rizik ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan. Selain itu, ia juga dijerat kasus dugaan penghasutan. Ia dijerat pasal 160 KUHP dan pasal 216 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman 6 tahun penjara. Rizik sendiri mula ditahan di rutan Polda Metro Jaya sejak 13 Desember. Ia ditahan selama 20 hari. Berarti 20 hari itu 13 ditambah 20 hari menjadi tanggal 33 31 ya 2 Januari ya. Karena ancaman pidana di atas 5 tahun dan pertimbangan subjektivitas dan objektivitas penyidik. Ya, Sobat RH sekalian, itu tadi ya berita mengenai perpanjangan masa penahanan Habib Rizik. Apa yang harus digarisbawahi ya? 1, dia diperpanjang masa penahanannya karena menolak menandatangani berita acara perpanjangan penahanan. Itu 1 ya. Jadi kalau dia tanda tangan, kan tetap diperpanjang juga penahanannya. Yang kedua adalah
ada proses penyidikan yang belum selesai. Kenapa belum selesai ya? Permintaan keterangan yang belum selesai. Padahal dalam rentang waktu 20 hari tersebut kan sebenarnya bisa dilakukan. Dan kita tahu kasusnya juga bukan kasus yang luar biasa beratnya, di mana harus mengungkap jaringan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kasusnya kan lebih gampang, lebih individual sifatnya. Bahkan ada yang mengatakan ya terkesan dicari-cari penggunaan pasalnya, terutama penggunaan pasal 160 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun agar yang bersangkutan bisa ditahan. Berikutnya adalah di sini dikatakan ada subjektivitas dan objektivitas penyidik. Nah, ini sudah berat ya. Jadi pertimbangan subjektivitas itu karena mungkin soal political tension atau apa ya, tensi politik. Objektivitas apa? Kita juga tidak terlalu tahu. Tapi sobat era sekalian, memang kita mendoakan saja ya bahwa Habib Rizik sabar, siapapun yang merasa diperlakukan tidak adil ya sabar, karena memang begitulah hukum yang terjadi. Kadang-kadang subjektivitas penegakan hukum itu begitu tingginya. Mereka yang melakukan kejahatan yang luar biasa masih bisa melenggang kangkung, bahkan tidak perlu mengalami hal yang seperti dialami Habib Rizik. Tapi dengan pelanggaran COVID-19 kerumunan seperti ini, lalu ditambahi pasalnya agar bisa ditahan, yaitu pasal 160, Habib Rizik mengalami hal yang barangkali dia rasakan tidak adil. Tapi apapun yang terjadi, kita hanya bisa mengatakan bahwa ya itulah hukum. Hukum yang kadang-kadang memang berkelindan dengan soal-soal lainnya. Jadi hukum itu tidak bisa berdiri sendiri, ansih ya, tapi tetap dia berkelindan dengan soal-soal politik, soal-soal sosial dan lain sebagainya. Dan ini juga menjelaskan kenapa tiba-tiba ada putusan pengadilan yang meminta agar SP3 surat penghentian penyidikan terhadap kasus Habib Rizik dan Firza Hussein dicabut dan kasusnya harus diselidiki atau disidik ulang. Juga menjelaskan kenapa FPI dibubarkan. Dan yang paling penting adalah juga menjelaskan kenapa kemudian 6 laskar FPI tersebut harus dihentikan prosesnya, harus tidak boleh dilaksanakan lebih lanjut dan lain sebagainya. Padahal itu adalah tragedi kemanusiaan. Nah, mudah-mudahan semuanya on the right track. Kita harus percaya bahwa institusi-institusi yang ada menjalankan tugasnya, baik karena perintah atasan maupun karena memang objektivitas di lapangan. Tapi yang jelas memang keadilan itu yang tidak boleh hilang dari siapapun di negeri ini. Dan mudah-mudahan keadilan itu akan menemukan keseimbangannya atas peristiwa-peristiwa yang ada. Jadi sobat era sekalian, kalau speechless seperti ini memang akhirnya lebih filosofis ngomongnya ya. Ngomongnya lebih filosofis, lebih muter-muter dan lain sebagainya. Karena tidak tahu lagi apa yang harus dikatakan. Seperti Habib Rizik misalnya, saya kira satu alat ukuran untuk menahan seseorang, pertama menghilangkan barang bukti. Tentu barang bukti apa yang harus dihilangkan? Toh semua barang bukti sudah di tangan pihak kepolisian. Kedua, mengulangi perbuatannya. Kalau mengulangi perbuatannya, saya kira tidak mungkin ya. Apalagi Habib Rizik sudah mengatakan bahwa dia stop semua kegiatan dan menghimbau orang untuk mematuhi protokol kesehatan. Kan intinya adalah patuh pada protokol kesehatan, bukan patuh pada hal-hal yang lain. Yang ketiga, melarikan diri rasanya tidak mungkin juga. Karena Habib Rizik sudah tahu konsekuensi dari dia pulang dari Arab Saudi adalah bahwa dia akan menjadi target, menjadi sasaran. Dan mungkin yang begini ini akan terjadi ya, sebagaimana terjadi dengan Ninoy Aquino ya. Itu pemimpin Filipina yang dari pembuangan, cerita Rizal Ramli kepada saya, dia merasa bosan di luar negeri, ingin pulang. Tapi ternyata ketika mendarat langsung ditembak ya. Dan itu yang mendorong terjadinya people power yang dipimpin oleh Corazon Aquino, istrinya pada tahun 1986, dan Cory akhirnya menjadi presiden. Sobat era sekalian, mudah-mudahan hukum dan keadilan tetap tegak di bumi Indonesia ini, karena itulah kerinduan kita ketika kita menjadi bagian dari anak bangsa yang bernama Indonesia.
Itulah kerinduan kita ketika the founding parents memproklamasikan kemerdekaan kita dengan harapan bahwa negeri ini adalah negeri impian, negeri yang melindungi warga negaranya, negeri yang berlaku adil kepada setiap warga negara. Sobat era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.